Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul tugas-tugas perkembangan individu. Tapi sebelum masuk ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas PSPM 21F yang beranggotakan Jody Irfanwil Purba, Roma Strika Angelika Manik, Siti Nurjana, dan Zura Fauzia. Nah, sekarang teman-teman sudah kenal nih dengan kami. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama kali yaitu kita masuk ke pengertian dari tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu, menurut Elizabeth B. Harlock tahun 1978, tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya mulai belajar memantapkan identitas diri. Tugas-tugas perkembangan ini berkenaan dengan sikap, perilaku, dan keterampilan yang seyogyanya dikuasai sesuai dengan usia atau fase perkembangannya. Adapun tugas perkembangan individu bersumber pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, kematangan fisik. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural. Yang ketiga, tuntutan dan dorongan dan cita-cita individu itu sendiri. Dan yang terakhir ada norma-norma agama. Tugas-tugas perkembangan pada setiap fase. Menurut Hafiger, tugas perkembangan pada setiap fase yaitu yang pertama, tugas perkembangan masa bayi dan kanak-kanak awal, umur 0 sampai 6 tahun. Yang pertama, belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan, lalu belajar memakan makanan padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Selanjutnya, belajar buang air kecil dan buang air besar. Belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmania fisiologis, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain, dan yang terakhir belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, dan pengembangan kata hati. Lalu tugas yang kedua, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah, yaitu umur 6 tahun sampai umur 12 tahun. Yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, lalu belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, lalu belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar bermain, lalu belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, dan mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial. Lalu tugas yang pada fase yang ketiga yaitu tugas perkembangan pada masa remaja, yaitu umur 12 tahun sampai 21 tahun. Pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, lalu mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep yang diperlukan bagi warga negara, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, dan memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam berperilaku di dalam lingkungan bermasyarakat. Lalu tugas fase keempat yaitu tugas perkembangan masa dewasa awal. Yang pertama, memilih pasangan, lalu belajar hidup dengan pasangan, memulai hidup dengan pasangan, memelihara anak, mengelola rumah tangga, memulai bekerja, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, menemukan suatu kelompok yang serasi.
Sementara itu, Depdiknas pada tahun 2003 memberikan rincian tentang tugas perkembangan masa remaja untuk peserta didik usia tingkat SLTP dan SMTA yang dijadikan sebagai rujukan standar kompetisi, layanan bimbingan, dan konseling di sekolah, yaitu yang pertama, tugas perkembangan peserta didik tingkat SLTP. Pertama, mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Lalu mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Lalu memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Lalu mengenal kemampuan bakat dan minat serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran atau mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu mengenal sistem etika dan nilai-nilai sebagai pedoman hidup sebagai pribadi di anggota masyarakat dan minat manusia. Lalu ada tugas perkembangan peserta didik tingkat SLTA. Yang pertama, mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya, mencapai kematangan pertumbuhan jasmania yang sehat, lalu mencapai kematangan dalam pilihan karir, lalu mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual, dan mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai dalam bermasyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tugas-tugas perkembangannya, yaitu yang pertama, faktor internal. Normal tidaknya pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, motivasi untuk berkembang, dan kelancaran dalam menguasai tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu diantaranya 1. Inteligensi, 2. Seks, yang ketiga, kelenjar-kelenjar, yang keempat, kebangsaan atau ras, yang kelima, posisi dalam keluarga, yang keenam, makanan, yang ketujuh, luka dan penyakit, yang kedelapan, hawa dan sinar, yang kesembilan, kultur atau budaya. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman semua ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.